tafahalukum ya thalibul ilmi. Semoga selalu sehat, semangat, dan selalu dibukakan pintu hati untuk selalu menuntut ilmu walaupun kita belajar secara daring. Bil awali, bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hari ini kita akan melanjutkan materi iman kepada kitab-kitab Allah. Pada pembelajaran sebelumnya, semoga kalian masih ingat dan sudah memahami pembelajaran tentang pengertian dan dalil iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, selanjutnya hari ini untuk tercapainya tujuan pembelajaran, kita akan membahas tentang macam-macam kitab Allah, cara beriman, dan berperilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada kitab-kitab Allah, serta memperoleh hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Ada 4 kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan ke bumi kepada para nabi dan rasul. Kitab suci tersebut diberikan kepada para nabi dan rasul untuk umat tertentu dengan isi pokok tertentu dan bahasa tertentu. Secara terperinci, perhatikan dan pahami uraian berikut. Pertama, kitab Taurat, Rasul penerima Nabi Musa alaihissalam. Bahasanya Ibrani, diturunkan kepada umat Yahudi, berisi tentang akidah dan hukum syariat. Terkenal dengan sebutan 10 perintah Tuhan, yaitu 1. Perintah mengesahkan Allah, 2. Larangan menyembah patung atau berhala, 3. Perintah menyebut nama Allah dengan hormat, 4. Perintah memuliakan hari Sabat. Sabat adalah hari istirahat setiap Sabtu, dirayakan dari saat sebelum matahari terbenam pada hari Jumat hingga tibanya malam pada hari Sabtu. 5. Perintah menghormati ayah ibu. 6. Larangan membunuh sesama manusia. 7. Larangan berbuat zina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan berdusta. Dan ke-10 larangan memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak benar. Tempat diturunkannya kitab Taurat yakni Bukit Tursina di Mesir, berlaku 12 sebelum Masehi sampai 10 sebelum Masehi. Yang kedua, kitab Zabur, Rasul penerima Nabi Daud alaihissalam, bahasa Suryani, untuk disampaikan kepada kaum Yahudi. Berisi tentang zikir, nasihat, hikmah, dan tidak mengandung syariat karena Nabi Daud meneruskan syariat dari Nabi Musa. Tempat diturunkannya di Yerusalem, yakni sekarang sebagai ibu kota di Israel, berlaku 10 sebelum Masehi sampai 1 Masehi. Yang ketiga, kitab Injil, Rasul penerima Nabi Isa alaihissalam, bahasa Kipti, untuk disampaikan kepada kaum Nasrani. Isinya sama dengan kitab-kitab sebelumnya, menghapus hukum-hukum yang tertera pada kitab Taurat yang tidak sesuai dengan zaman itu, sehingga kitab Injil yang asli tidak diketahui lagi keberadaannya. Tempat diturunkannya kitab Injil sama dengan tempat kitab Zabur, yakni di Yerusalem, berlaku sejak 1 Masehi sampai 610 Masehi. Kitab terakhir sekaligus sebagai penutup yakni kitab Al-Quran, Rasul penerima Nabi Muhammad SAW, bahasa yakni bahasa Arab, disampaikan kepada umat Islam. Berisi tentang akidah, ibadah, akhlak, muamalah, munakahat atau tentang pernikahan, jinayat atau tentang hukum dan tindak pidana, siasah yakni tentang politik, sejarah, dan hubungan internasional. Tempat diturunkannya yakni di Mekah selama 13 tahun dan Madinah selama 10 tahun, dengan pertama kali diturunkan di Gua Hira di Mekah, berlaku 610 Masehi sampai datangnya hari kiamat. Di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kitab suci kepada para nabi dan rasul, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan suhuf kepada para nabi dan rasul yang dikehendaki. Suhuf atau lembaran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada nabi dan rasul yang mengandung hukum-hukum dasar, berbentuk lembar-lembaran dan tidak dilengkapkan sebagai sebuah buku atau kitab. Nabi dan Rasul penerima suhuf yakni Nabi Adam alaihissalam memiliki 40 suhuf, Nabi Idris alaihissalam memiliki 30 suhuf, Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki 10 suhuf, Nabi Syed alaihissalam memiliki 50 suhuf, Nabi Musa alaihissalam selain menerima kitab Taurat juga memiliki 10 suhuf. Sebagai bukti yang meyakinkan bahwa ada nabi dan rasul yang menerima suhuf adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surah Al-A'la ayat 18-19 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Yang artinya sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Quran Surah Al-A'la ayat 18 dan 19. Iman yang benar akan melahirkan perilaku yang benar, sedangkan sebaliknya iman yang salah akan melahirkan perilaku yang salah. Hal demikian berlaku terhadap semua rukun iman, termasuk iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada kitab-kitab Allah secara benar akan menentukan perilaku seseorang sesuai dengan isi kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Cara beriman yang benar terhadap kitab-kitab Allah sesuai dengan ajaran Islam adalah meyakini kebenaran isi kitab suci, tidak membeda-bedakan antara kitab suci satu dengan kitab suci lainnya, dan menaati isi kitab suci dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana dengan umat Islam? Umat Islam benar-benar dikatakan telah beriman kepada kitab suci Al-Quran apabila umat Islam telah menampakkan perilaku sebagai berikut. Pertama, gemar membaca dan mengamalkan Al-Quran. Gemar membaca Al-Quran karena Al-Quran sesuai dengan namanya berasal dari bahasa Arab qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan. Sebagai umat Islam wajib mampu membaca kitab suci Al-Quran, baik membaca teks ayatnya secara fasih dan tartil maupun isi kandungannya. Sebagai umat Islam harus merasa malu kalau buta huruf Al-Quran, karena tidak ada jenis kegiatan apapun yang sebaik belajar, membaca, menghafal, mengkaji, dan mengamalkan isi Al-Quran. Selanjutnya, gemar mengamalkan isi kandungan Al-Quran merupakan hal yang paling pokok karena ruh Al-Quran berada pada pengamalan umat Islam, sehingga umat Islam mampu menjadi umat yang terbaik. Sebagaimana sabda Nabi an Utsman radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama, rawahul Bukhari. Yang artinya Utsman radhiyallahu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Sebagai tolak ukur umat Islam yang terbaik adalah umat Islam yang memiliki akhlakul karimah, sehingga dimanapun umat Islam berada selalu menjadi dambaan dan mampu memberi manfaat sebanyak-banyaknya kepada umat manusia yang lain. Nabi bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, rawahu Abu Daud. Artinya, Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud. Perilaku yang kedua mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah, yakni gemar mendakwahkan isi kitab suci kepada manusia lain. Ilmu agama Islam yang diperoleh di samping harus diamalkan juga harus disampaikan kepada orang lain. Keutamaannya adalah yang pertama menjadi manusia yang terbaik, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Ali Imran ayat 110 yang artinya, kamu umat Islam, umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka yang ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Quran Surah Ali Imran ayat 110. 2. Menjadi hamba Allah yang beruntung. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Ali Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kebajikan, menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Ali Imran ayat 104. Keutamaan yang terakhir yakni memperoleh investasi pahala, sebagaimana Nabi bersabda yang artinya, Abu Mas'ud Uqbah bin al-Ansari al-Badri radhiyallahu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Barang siapa yang mengajak orang lain ke jalan baik, maka ia akan mendapat pahala sebanyak pahala orang yang mengamalkan atau mengikutinya. Hadis riwayat Muslim. Dari pembelajaran ini, mudah-mudahan kita mendapat hikmah, yakni yang pertama, hidupnya akan teratur, tertib, dan damai. 2. Dapat meraih keselamatan hidup dunia dan akhirat. 3. Dapat menambah semangat beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan yang terakhir, dapat menumbuhkan semangat menghargai terhadap pengikut kitab suci yang lain. Berakhir sudah pembelajaran bab 3 hari ini. Semoga berkah dan bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.